Pertama-tama yang harus saya jelaskan adalah jenis-jenis pelanggan. Jenis-jenis pelanggan ini terdiri dari pelanggan eksternal, pelanggan internal, dan pelanggan antara. Jenis pelanggan yang bisa saya jelaskan pertama ini adalah pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal ini merupakan pelanggan yang paling umum, yaitu kelompok atau individu yang berada di luar perusahaan yang menerima produk. Bisa juga disebut masyarakat umum yang menerima produk atau jasa dari perusahaan. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dalam melayani jenis pelanggan ini. Yang pertama, adanya kesesuaian dengan kebutuhan produk atau jasa. Yang kedua, adanya kualitas produk atau jasa yang baik. Yang ketiga, harganya yang kompetitif. Yang keempat, pengiriman yang tepat waktu dan pelayanan yang prima. Jenis pelanggan kedua yang bisa saya bahas adalah pelanggan internal. Pelanggan internal merupakan kelompok atau individu yang berada di dalam perusahaan yang memiliki pengaruh pada performa pekerjaan. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam melayani jenis pelanggan ini. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, kerja kelompok. Yang ketiga, sistem dan struktur kerja yang efisien. Yang keempat, pekerjaan yang berkualitas. Yang kelima, pengiriman yang tepat waktu. Kemudian ada pelanggan antara. Pelanggan antara itu apa sih? Pelanggan antara merupakan kelompok atau individu yang bertindak sebagai perantara produk, akan tetapi bukan sebagai pemakai akhir dari produk perusahaan. Bisa dilihat dari gambar, kalau pelanggan antara ini adalah distributor seperti minimarket, supermarket, atau agen-agen atau warung-warung kecil lainnya. Kemudian saya akan bahas tipe-tipe pelanggan beserta cara terbaik dalam melayaninya. Yang pertama adalah pelanggan yang pemarah. Cara menghadapinya gimana sih? Cara menghadapinya adalah yang pertama, belajar untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Yang kedua, jangan buru-buru memberikan argumentasi kepada mereka yang akan membuat kamu terkesan membela diri. Yang ketiga, jelaskan pokok permasalahan. Selanjutnya, cari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, ada pelanggan yang baik hati. Cara menghadapinya ini pertama, tentunya jangan menyepelekan kebaikan hati yang mereka berikan. Kedua, jangan sampai kamu mengecewakan pelanggan tersebut dan membuat mereka kabur. Selanjutnya ada pelanggan yang curang. Cara menghadapinya itu antisipasi memiliki catatan yang lengkap dan rapi agar setiap kecurangan dapat dilacak lewat catatan dan transaksi yang ada. Selanjutnya ada pelanggan yang egois. Cara menghadapinya, pertama, sabar dan tidak terpancing dengan ulah yang mereka lakukan. Yang kedua, hadapi dengan sabar dan katakan dengan sopan bahwa apa yang mereka lakukan sangat mengganggu dan tidak seharusnya dilakukan. Selanjutnya ada pelanggan yang ramah. Cara menghadapinya, melayani kembali dengan ramah, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada pelanggan yang sangat detail. Cara menghadapinya, kita harus mampu menguasai setiap detail produk agar mampu menjelaskan dengan baik saat mereka bertanya. Selanjutnya ada pelanggan yang sulit memahami. Cara menghadapinya pertama, belajar untuk memaklumi saat kamu menghadapi tipe pelanggan ini. Yang kedua, jelaskan dengan perlahan agar mereka mudah mengerti. Kemudian ada pelanggan yang judes. Cara menghadapinya hanya sikap yang ramah agar suasana mencair.
Selanjutnya ada pelanggan yang cerewet. Cara menghadapinya adalah belajar untuk bersikap kalem untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian ada pelanggan yang suka membandingkan. Cara menghadapinya yang pertama, pastikan kamu menguasai dengan maksimal ilmu presentasi untuk meyakinkan tipe pelanggan yang satu ini. Yang kedua, pelajari dengan baik produk kompetitor. Yang ketiga, mengajak serta rekan kerja untuk menghadapi mereka. Selanjutnya ada pelanggan yang tidak sabar. Cara menghadapinya yang pertama, menjelaskan dengan baik kepada mereka estimasi waktu pembuatan dan pengiriman. Lalu biarkan mereka menentukan apakah mereka jadi untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya ada pelanggan yang hemat. Cara menghadapinya yang pertama, persiapkan data dan perhitungan produk secara lengkap. Kedua, sampaikan manfaat dan fungsi produk. Yang ketiga, jangan mengabaikan perhitungan mereka walaupun sepele. Selanjutnya ada pelanggan yang sombong. Cara menghadapinya yang pertama, biarkan mereka berbicara suka hati. Yang kedua, tunjukkan kesan seolah-olah kamu menyetujui setiap pendapat yang mereka utarakan. Yang ketiga, jangan ragu untuk memberikan pujian kepada sesuatu yang mereka banggakan. Kemudian ada pelanggan yang arogan. Cara menghadapinya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami penjelasan kita, berikan informasi produk lewat brosur, ajak mereka menelusuri informasi yang ingin diketahui, menanyakan kembali jika mereka ada pertanyaan terkait penjelasan kita, pujilah secara proporsional dan sopan. Selanjutnya ada pelanggan yang pendiam. Cara menghadapinya, pelajari langkah-langkah komunikasi dengan mereka, siapkan mental untuk lebih banyak berbicara daripada mendengarkan, mulai percakapan dengan hal-hal yang ringan seperti basa-basi. Kemudian yang harus saya jelaskan adalah prinsip dasar membangun pelayanan berkualitas. Yang pertama, karyawan berkualitas. Caranya, berikan pelatihan dan motivasi untuk melahirkan karyawan berkualitas. Yang kedua, sarana dan prasarana yang lengkap. Contoh sarananya ini bisa komputer, wifi dengan kecepatan internet yang baik, perangkat telepon. Contoh prasarananya ini bisa ruang tunggu tamu dan ruang customer service. Yang ketiga, bertanggung jawab dari awal hingga akhir. Memberikan pelayanan sepenuhnya kepada pelanggan tanpa mengabaikannya sedikit pun, dan tetap berusaha memberikan perhatian penuh kepadanya dalam mengatasi keluhan dari awal sampai akhir. Yang keempat, melayani cepat dan tepat, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan dengan waktu yang singkat. Yang kelima, komunikasi efektif, yaitu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan dengan baik dan ramah, menjawab keluhan pelanggan, dan melakukan komunikasi transaksi yang sedang dilakukan dengan tepat. Yang keenam, wawasan dan pengetahuan produk. Tujuannya agar mampu menjawab pertanyaan dan keluhan setiap pelanggan. Yang ketujuh, memahami kebutuhan pelanggan. Ketulusan dalam memahami dan melayani kebutuhan pelanggan tentu akan memberi nilai lebih terhadap citra organisasi atau perusahaan. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih Grab melakukan pelayanan pelanggan berkualitas. Pertama kita klik akun, lalu pusat bantuan. Pusat bantuan ini isinya solusi-solusi dari
permasalahan pertanyaan yang diajukan pelanggan. Bisa kita lihat ini pertanyaan yang sering diajukan. Ini laporan masalah seputar perjalanan yang sering diajukan. Ini kendala lainnya, ini ada panduan keselamatan. Ini ada transportasi. Transportasi ini berkaitan dengan GrabCar dan GrabBike. Di sini ada bus, tapi mereka belum punya halamannya. Di sini ada GrabWheels, ini e-scooter yang mereka miliki. Ini kesehatan. Di kesehatan kita bisa membeli obat dan konsultasi dokter secara murah. Ini ada makanan fitur mereka namanya GrabFood. Berarti kita mesan makanan melalui mitra restoran yang mereka kerjasama. Lalu ada pengantaran. Pengantaran ini nama fiturnya Grab Express. Di sana belanjaan ini nama fitur mereka ini Grab Fresh. Di sini ada jasa rumah. Jasa rumah ini ada pertanyaan seputar jasa rumah, ada laporan permasalahan jasa rumah. Lalu di sini kita bisa booking hotel melalui Agoda, Booking.com dan Oyo. Lalu di sini kita bisa booking tiket. Mereka hanya melayani tiket bioskop dan acara tertentu seperti konser. Di sini ada streaming video, pembelian streaming video gitu bisa melalui Hook. Ini ada OVO dan pembayaran. OVO ini dompet elektronik yang mereka gunakan saat pelanggan harus membayar jasa yang mereka tawarkan. Ada bisa OVO, bisa link aja, bisa menggunakan kredit debit, bisa transfer dana, dan mereka juga memastikan dompet non-tunai pelanggan ini aman. Di sini ada pembayaran pulsa dan token listrik, bisa isi ulang pulsa dan paket data prabayar, bisa isi token listrik atau PLN prabayar. Ini ada tagihan. Tagihan ini berisi PLN pasca bayar, Telkomsel Halo, Excel prioritas, Indosat Matrix, Smartfriend pasca bayar, Tri pasca bayar, Bolt pasca bayar. Ini Grab Rewards. Grab Rewards ini sering didapatkan oleh pelanggan berdasarkan poin-poin atas dasar pemesanan yang mereka sering lakukan.